Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya mau menanggapilah ya sedikit yang sedang ramai ini mengenai perkiraan ya kedatangan Tuhan tahun 2033 ya. Dan itu dicetuskan oleh Rick Warren dan juga Pak Niko Nyoto Raharjo ya. Dan dinyatakan di situ banyak ada video-videonya, sudah komentar-komentar juga menyatakan bahwa penuaian jiwa-jiwa besar-besaran itu terjadi baru kemudian Tuhan Yesus datang ya, Injil kerajaan diberitakan kemana-mana gitu. Nah, saya mau bukan menanggapi ya, artinya mau menyampaikanlah apa yang saya yakini, apa udah saya tulis juga baik mengenai tuaian akhir zaman maupun tentang trilogi kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu 3 kali yang saya kaitkan dengan perayaan Israel, Paskah, Pentakosta, dan Tabernakel. Saya tentu tidak akan bicara panjang lebar karena dalam channel saya udah ada itu trilogi kedatangan Tuhan, dan juga saya sudah menulis tentang tuaian akhir zaman. Jadi saya hanya ringkas saja karena ada sedikit juga ya menanggapi juga apa Niko katakan itu ya. Nah, baik. Kedatangan Tuhan itu dengan tuaian apa hubungannya ya tuaian ya. Pertama, tuaian itu jelas adalah para petani di Palestina itu tahu namanya menuai ya pasti jiwa yang matang atau buah-buah yang matang yang dituai. Tuaian buah sulung ada ya. Tidak mungkin yang dituai itu yang belum matang ya, karena ya bagaimana? Ya itu pengertian penuaian itu bukan berarti ada penuaian jiwa yang dalam arti pertobatan massal, bukan begitu. Penuaian jiwa yang akhir zaman itu atau penuaian jiwa lah itu pasti yang sudah matang jiwa-jiwanya ya, yang sudah siap untuk dituai ya. Nah, saya bagi ada 3 ini penuaian jiwa, baik Paskah, Pentakosta, dan Tabernakel ya. Itu semua terkait dengan kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan datang untuk menuai jiwa dia, hanya yang sudah matang, itu pengertiannya ya. Coba dulu kita lihat tuaian jiwa yang terjadi yang pada kedatangan Yesus yang pertama Paskah ya. Nah, ini sini yang dituai itu jiwa-jiwa pada angkatan Yesus itu. Dalam Yohanes 4 ayat 38 tuh dijelasin itu, aku mengutus kamu untuk menuai dan kamu menuai apa yang tidak kamu tabur. Jadi penaburnya itu adalah seluruh pelayan dalam masa perjanjian lama itu menabur ya. Demikian juga murid Yesus itu sudah penuainya. Dan yang dituai itu tentu jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dituai. Itulah penuaian pada hari Paskah ya. Kemudian tuaian jiwa berikut itu pada perayaan Pentakosta. Ya, orang biasa bilang pencurahan Roh Kudus. Padahal sebenarnya itu penuaian jiwa. Karena Pentakosta sendiri itu artinya pesta pada Feast of Harvest. Penuaian ya. Tapi ada juga Pentakosta disebut juga the Feast of First Fruit, artinya buah sulung ya. Jadi Pentakosta itu adalah tuaian jiwa juga ya. Pada hari Pentakosta itu pencurahan, hanya kita harus tahu ya, di satu sisi dalam pencurahan Roh Kudus di saat Pentakosta itu hanya DP ya. Kalau kita baca di Efesus itu 1 ayat 14 itu dibilang down payment itu artinya arabon istilah Yunaninya. Itu pencurahannya masih ada lagi nanti pencurahan Roh Kudus di akhir zaman dalam arti menuai itu Tabernakel, tapi bukan berarti pencurahan Roh Kudus itu menuai jiwa-jiwa yang belum bertobat, bukan begitu. Yang sudah jadi Kristen pun yang belum matang yang enggak ambil bagian di situ. Jadi hanya untuk pokoknya menuai itu artinya yang sudah matang lah ya. Nah, terakhir ini saya katakan tuaian akhir zaman Tabernakel ini juga Tabernakel disebut the Feast of Ingathering, artinya pengumpulan hasil ya. Hasil yang sudah matang itu maksudnya juga ya. Nah, ini dia yang sering saya baca di Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Itu Paulus menyebutnya istilahnya glorification by faith. Disitulah terjadi penuaian akhir zaman atau perayaan Tabernakel, di mana putra-putra Elohim yang sudah matang ya, itu akan ditampilkan di muka bumi ini ya, dengan tubuh kemuliaan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk melayani ya, supaya bumi ini bergerak menuju bumi baru dan seluruh ciptaan dibebaskan
dari perbudakan, kebinasaan. Inilah pengertian kedatangan Tuhan dikaitkan dengan penuaian, ya, baik Paskah itu Tuhan sudah terjadi penuaian yang matang, ya, para penuainya itu adalah murid-murid Yesus, sementara penaburnya itu zaman perjanjian lama itu, ya. Tapi Yesus bilang para penabur sama-sama sukacita. Pentakosta juga penuaian, ya. Artinya dikatakan karena pesta Pentakosta sendiri itu adalah the Feast of Harvest tadi kita lihat, ya. Tapi penuaian dalam arti belum, masih pencurahan Roh Kudusnya itu masih DP, masih ada lagi nanti. Nah, itulah dia perayaan Tabernakel. Oke lah, jadi saya sedikit saja menanggapi ini, ya. Tapi dalam kekristenan ada sesuatu yang menurut saya ya menyedihkan juga, ya. Jadi gini, ada dulu dosen saya pernah ngomong gini. Kalau kita khotbah katanya, maka para pengikut kita dan fasilitas tentunya termasuk di situ, ya, artinya popularitas kita lah, ya, itu mendukung. Artinya apa yang kita katakan itu diteguhkan, katakan begitu, ya, diteguhkan oleh banyaknya pengikut dan juga banyaknya fasilitas yang kita miliki dalam pelayanan. Nah, jadi atau tegasnya gini lah, benar atau salahnya orang ngomong dalam kekristenan umumnya itu ya didukung oleh itu. Kalau yang ngomong itu misalnya Pak Niko, wah itu katanya orang yang paling banyak pengikutnya dan fasilitasnya juga banyak sekali karena dia punya cabang banyak, ya. Yang di Sentul kita lihat banyak lah, semua orang tahu lah. Walaupun Pak Niko menurut saya ya sudah meleset, baik dalam ada dia ngomong soal COVID, ada soal Pentakosta ketiga, ya udah meleset menurut saya. Tapi tetap para pengikutnya atau barangkali orang-orangnya tetap kayak percaya aja gitu, ya. Ini sesuatu yang menyedihkan menurut saya dalam kekristenan, ya. Tapi bagaimanapun umat kerajaan atau umat pilihan Tuhan ya tidak mau mengikut yang begini-begini, ya. Ya pedanya sekarang gini aja lah, kita berdoalah, datanglah Tuhan Yesus, ya. Datanglah kerajaanmu, tegakkan kerajaanmu di muka bumi ini demi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin.